Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Islam, iman, dan juga umur yang masih Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada kita. Semoga kita istiqomah dengan keislaman dan keimanan kita sampai ajal datang nanti. Sehingga memang kita akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan dari kebahagiaan di dunia dan dipenuhi kebutuhan, serta juga akan masuk ke dalam surga yang abadi di akhirat sana. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik suri tauladan, manusia yang paling pantas untuk diidolakan, kiai dan guru, semua orang-orang beriman, rujukan satu-satunya dalam mengambil apapun kebaikan. Dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa di pekan pertama, pekan kedua kita akan membahas lanjutan dosa-dosa besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menyelamatkan kita dari semuanya. Karena sudah sering kita ingatkan, dosa atau bahasa lainnya adalah pelanggaran-pelanggaran itu akan sangat dekat dengan hukuman. Dan sangat jarang ada pelanggaran yang tidak dikenaikan hukuman. Kalau dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa itu walaupun kecil akan mendatangkan hukuman, tujuannya untuk membersihkan dia dari hukuman yang besar nanti di akhirat sana. Jadi diistilahkan dengan takfir atau pembersihan daripada dosa-dosa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sakit, gangguan orang, duri yang menusuk tubuh, dalam hadis riwayat Muslim, itu akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Dosa itu tujuannya dipelajari untuk dijauhi dan tidak perlu dicoba. Tidak perlu kita mengatakan misalnya babi itu haram, tapi saya ingin tahu dulu rasanya seperti apa. Khamar itu haram. Bagaimana sih sebenarnya orang kalau minum khamar, lalu kemudian kenapa, agar saya tahu kenapa diharamkan misalnya. Atau selanjutnya, apa saja zina, menipu, riba dan segala macam. Karena pasti akan ada konsekuensi hukuman. Bahkan kalau kita baca dalam bahasan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, para ulama salaf itu sangat hati-hati dari dosa-dosa kecil apalagi dosa besar. Karena mereka tahu itu akan ada konsekuensi hukuman. Dan hukuman yang paling berat dari pelanggar-pelanggar dosa adalah dijauhkannya dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sudah tidak lagi bisa beribadah, bahkan tidak ada dorongan dalam hati untuk beribadah. Itu hukuman yang paling berat. Hukuman yang ringan adalah hukuman fisik, mungkin sakit, mungkin gangguan orang. Makanya orang yang datang kepada Hasan Basri mengatakan rahimahullah, saya sudah sekian tahun buat dosa, saya tidak melihat ada hukumannya. Bagi dia mungkin fisik. Maka Hasan Basri mengatakan rahimahullah, kau keliru. Bukankah selama ini kau belum bisa mengerjakan sholat malam? Orang itu mengatakan iya. Zikir, iya. Baca Quran, iya. Hampir semua kebaikan amal soleh yang disebutkan. Lalu dia mengatakan iya, memang saya tidak bisa melakukannya. Kata beliau, itulah hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Dijauhkannya hatinya, fikirannya, anggota tubuhnya dan keinginannya untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa fahami juga, kalau seandainya hati kita masih tergerak, mau beribadah, mau sholat berjamaah, hadir majelis ilmu, sibuk dengan zikir, doa, apa saja kebaikan, kemudian kepada kebaikan yang lainnya, maka itu berarti tanda-tanda keimanan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hambanya? Kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia dengan amal-amal saleh yang dengannya Allah akan renggut nyawanya nanti. Atau Allah akan buat dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita pelajari dosa-dosa ini memang penting sekali agar kita menjauhinya. Walaupun sebenarnya kita juga sangat ditekankan dalam agama untuk mempelajari keutamaan-keutamaan amal. Kalau bertemu antara mana yang harus saya pelajari, mempelajari keutamaan sebuah amal, amal saleh, perintah dalam mengerjakan baik itu wajib ataupun sunnah, mengerjakan amal saleh, mana yang didahulukan itu, atau saya membaca ancaman-ancaman terhadap dosa-dosa? Tentu jawaban kita didahulukan untuk mempelajari keutamaan. Kalau seandainya antum mau sholat, baru mau sholat, mana yang harus saya dahulukan? Saya baca dalil tentang apa yang saya dapatkan kalau sholat, atau saya membaca saya dihukum apa kalau saya tidak sholat? Maka jawabannya kita pelajari tentang apa yang kita dapatkan. Karena jiwa itu lebih cenderung kepada janji-janji positif.
Makanya kita kalau kerja di kantor pun awal mendaftar pasti akan ditawarkan kalau Anda kerja di sini on time A, B, C, D semua syarat-syarat perusahaan dipenuhi, maka Anda akan mendapatkan ini dan itu, fasilitas semuanya. Nanti terakhir baru diberikan gambaran kalau Anda melanggar maka Anda akan kena ini dan itu. Ya. Jadi pelanggaran itu sebenarnya di nomor 2 kan, tetapi tidak kalah penting juga untuk dipelajari. Apalagi kalau seseorang di antara kita sudah punya jiwa yang cenderung pada dosa tertentu. Maka kami sarankan di saat itu baca ancamannya. Ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan zina, riba, bohong atau apa saja. Maka baca ancamannya karena itu adalah tameng yang terkuat untuk kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Dan kita bisa mendapatkan salah satu substansial dari sabar, yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena sabar yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, para malaikat akan masuk nanti ke istana-istana dan pintu-pintu gerbang ahli surga, dan semoga kita termasuk insya Allah, sambil mengatakan, ini adalah balasan bima sabartum. Ini balasan dari kesabaran kalian. Kata ulama, sabar dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam ujian harian. Berarti substansinya adalah sabar terhadap maksiat. Itu termasuk hal yang mendasar. Jadi tidak kalah penting juga untuk dipelajari. Nah, kita mempelajari ini teman-teman sekalian dengan tujuan agar kita selamat darinya. Dan pekan pertama, pekan kedua ini akan terus kita lanjutkan sampai buku kita ini selesai. Dan pada malam ini insya Allah kita akan bahas salah satu dosa besar yang harus dihati-hati, yaitu bab al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, atau bab orang yang merasa puas dengan perkara yang tidak diberikan. Terjemahan lainnya sebenarnya bab haramnya mengakui apa-apa yang tidak dimiliki, apa-apa yang tidak dimiliki. Hadis Bukhari Muslim sebagai landasan hukum, ada sebuah riwayat yang diangkat oleh penulis rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu riwayat tentang seorang wanita di masa Nabi SAW. Kebetulan karena dia hidup berpoligami, maka dikatakan annamra'atan qalat, bahwasanya ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna li dharrah. Wahai Rasulullah, saya punya madu. Suami saya punya istri yang lain. Fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji bima lam yu'tini. Apakah aku bersalah jika aku merasa puas dari suamiku dengan perkara yang tidak diberikan oleh suamiku kepadaku? Atau aku menceritakan kepada maduku, istri yang lain, kalau aku diberikan ini dan itu loh, padahal sebenarnya tidak diberikan. Hanya untuk menunjukkan pada istri yang lain kalau saya dilebihkan. Maka ini landasan awal sebab atau sabab wurud, sebab disebutkannya hadis. Kalau Al-Quran kan ada sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, kalau hadis itu sabab wurud. Sebab urutnya, sebab disebutkan hadis yang akan menjadi inti bahasan kita karena kejadian perempuan ini bertanya. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Kata Nabi SAW, orang yang merasa puas atau pura-pura menunjukkan ya pada perkara yang tidak diberikan kepadanya, dia tidak miliki sebenarnya, maka sama dosa dengan atau seperti ibaratnya menggunakan 2 pakaian kedustaan. Jadi dapat 2 dosa, dosa dusta sekaligus. Di sini ada 2 dusta ya, berdusta dengan tutur kata ya, dan juga apa yang dia sampaikan atau dia ceritakan pada orang lain, serta juga berdusta dengan sikapnya. Ya, sikapnya. Nanti akan kita jelaskan lebih panjang lebar masalah ini, walaupun hadits ini membahas tentang masalah poligami, tetapi atau awalnya sebab berurut, tetapi inti bahasannya adalah potongan akhir hadis. Kita ambil dulu faedah dari hadis ini. Yang pertama, adanya hukum poligami dalam Islam, dan bagi orang yang belum bisa melakukannya tidak boleh, bahkan bisa masuk dalam bab haram kalau dia justru menghardik atau membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai dia menolak, mengatakan tidak ada hukum itu bisa kufur. Maka harus hati-hati. Kalau kita belum bisa melakukannya, kita tidak boleh menghardik dan menyalahkan orang yang melakukannya. Dan bagi orang yang sudah melakukannya, dia harus bisa mengontrol dirinya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-bangga atau ujub. Tidak ada orang yang melakukan poligami dengan ujub. Kamu berapa istrinya? Saya 2, saya 3, dia bangga-bangga. Ini mirip dengan orang yang menanyakan temannya, kamu sholat malam gak semalam? Saya sholat. Nah, tiba-tiba begitu. Berarti kan ada unsur riyanya, kan gitu.
Kamu udah berapa bangun masjid? Saya udah bangun 3 loh, misal. Kurang lebih rasionalnya begitu. Jadi kita pun berpoligami bukan dengan tujuan untuk berbangga-bangga. Ya. Sehingga akhirnya selalu semua orang dibahasakan istri saya sekian. Untuk berbangga-bangga. Ini umumnya di lapangan tidak akan bisa bertahan. Tidak akan pernah bisa bertahan. Orang yang Allah berikan pertahanan dan akhirnya memberikan juga dia maksimal karena dia bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bahasan tersendiri, bukan yang kita bahas pada malam ini. Karena ini bagian potongan awal hadis kena tersebutkan maka kita perlu sampaikan gitu ya. Dan orang dari saya katakan tadi, orang yang belum bisa melakukannya baik akhwat kita atau ikhwah kita, maka jangan menyalahkan hukum ini hukum Allah dari 1400 tahun yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', nikahi wanita yang kalian inginkan 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil baru 1. Sampai Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan dalam ayat ini hukum asalnya nikah adalah poligami. Tapi ini adalah pendapat. Dan ini adalah syarat-syarat, ada hukum tersendiri ya. Tidak boleh sembarangan orang melakukan poligami karena itu bab tertinggi dari bahasan kitab nikah ya. Jadi kalau pendidikan itu formal, mungkin ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah, mungkin ini sudah pelajaran orang kuliah. Nggak bisa orang SD lalu tiba-tiba masuk ke kurikulum kuliah, dia tidak akan paham. Artinya mau langsung terjun bebas melakukan poligami hanya karena itu dibolehkan dalam agama tanpa tahu atau ada ilmunya, itu bahaya. Seperti orang sholat tidak tahu syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajibnya sholat, dia tidak tahu. Kemudian dia main sholat saja, bisa salah semua gerakannya. Dan orang bisa menilai negatif sholat karena kesalahan dia misalnya. Kan begitu. Nah itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini pelajaran penting yang untuk kita garis bawahi. Dan perlu kita tahu Nabi SAW berpoligami. Apakah Nabi salah? Para nabi-nabi umumnya berpoligami. Para nabi-nabi umumnya begitu. Nabi Ibrahim AS punya 2 orang istri. Ada Sarah dan Hajar gitu kan. Dan cukup banyak contoh-contoh masalah ini. Begitu juga dengan para sahabat. Begitu para tabi'in. Itu hal yang biasa bagi mereka. Semenjak umat Islam sudah banyak berkiblat dengan orang-orang non-muslim, akhirnya hukum ini mulai terlupakan gitu ya. Bahkan dijadikan sebagai sebuah bahan serangan. Maka harus hati-hati. Menyerang poligami berarti menyerang hukum Allah. Ini bahaya. Jadi kita bukan sedang menyerang pelakunya, tapi kita sedang menyerang penentu syariat itu sendiri. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Pelajaran kedua dalam hadis, kalau seseorang sudah masuk dalam poligami misalnya, dia menjadi istri kedua, istri ketiga, maka dia harus mengetahui tugas dan kewajibannya berjalan seperti layaknya kalau dia juga monogami. Tetap dia harus melayani suaminya, tetap begini dan begitu. Dan salah satunya adalah tidak boleh dia menganggap istri yang lain ini adalah saingan dia, tanda kutip di sini ya. Saingannya negatif. Kalau saingan positif itu misalnya selalu menunjukkan yang terbaik. Dari penampilan yang terbaik, dari masakan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk suami itu berbeda. Itu hal yang positif. Karena dia ingin menjadi istri yang terbaik, istri yang paling dicintai, itu boleh dalam Islam. Tetapi kalau dia datang kepada suaminya dengan cara menjelek-jelekan istri yang lain, ini semuanya dihardik dalam Islam. Ingat riwayat sahih bagaimana Nabi SAW pernah memarahi Aisyah karena dia menghardik dan mencibir Sofia. Karena Sofia dianggap saingannya, tanda kutip di sini. Lalu kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, cukup anda dari wanita pendek itu Yahudi, gitu kan? Sofia gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya sungguh hai Aisyah, kau telah mengucapkan kata-kata yang kalau ditaruh di air lautan rusak air lautan itu. Artinya saking besarnya dosa itu. Nah saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau kita baca riwayat begini harus sampai tuntas. Yang menjadi hukum dalam hadits ini bukan cemburunya Aisyah, bukan perkataan dia kepada Sofia, tapi hukum nasihat Nabi kepadanya. Kan gitu. Sehingga jangan, oh Aisyah aja boleh cemburu dari riwayat ini. Keliru, ini bukan itu yang dilihat. Karena di situ Aisyah melakukan satu sikap, ditegur oleh Nabi. Teguran Nabi yang menjadi hukum. Gitu kan. Berarti di sini tidak boleh mencaci maki istri yang lain. Udah jadi diri sendiri aja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kulit seperti ini, rambut seperti ini, mata seperti itulah Allah berikan perangkat kita. Itu bukan pilihan. Kita cuma tugasnya menungganginya dan bagaimana kita dengan percaya diri menikmati itu saja. Selesai. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan padanya gitu ya. Maka itu poin yang juga harus difahami dalam hal ini. Jadi tidak boleh dia masuk kerana menjatuhkan istri yang lain ya. Apalagi tadi disebutkan di sini dia
pura-pura mengatakan ini loh, misalnya contoh dia beli jam tangan, dia mengatakan ini saya dibelikan loh oleh suami kita misal, padahal sebenarnya suami tidak lakukan. Ini kan nanti akan melahirkan pertengkaran antara suami dengan istri yang lainnya. Ini tidak boleh dalam Islam. Nanti akan kita jelaskan beberapa pendapat ulama berhubungan dengan masalah hadis ini. Kita baru mengorek faedah dulu dari hadis. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar dengan syarah hadis insya Allah. Jadi ini termasuk ya yang dilarang. Dan ini semuanya sama ya. Tidak boleh sengaja mengirim sesuatu yang baru dibelikan oleh suami dengan niat untuk menyakiti hati istri yang lain. Bed cover kah, baju kah, apa saja, udah nggak usah. Atau diposting masa sekarang ya, sehingga akhirnya istri yang lain melihat dan merasa cemburu dan seterusnya. Ini semua tidak dibolehkan dalam Islam. Ini ada adab dalam masalah kehidupan poligami gitu ya. Dan tentu itu satu sisi seorang istri. Sisi yang lain suami juga memang harus berlaku adil. Dia kalau membeli sesuatu produk, hukumnya wajib adil secara nilai. Ya secara nilai. Misalnya dia belikan istri pertama nilainya 100.000 baju itu, maka istri kedua juga sama 100.000, yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Tidak boleh berbeda nilainya. Boleh berbeda produknya. Gak usah antum beliin ini baju warna merah, semua harus merah. Ya kan? Yang penting nilainya sama. Atau mungkin yang pertama butuh membeli satu produk dengan harga 1 juta rupiah, yang lain tidak butuh. Ya udah ini jadikan saldo saja buat mereka. Yang ini sudah saya belikan ini, maka silakan kamu punya saldo ini bisa kamu pakai terserah untuk apa. Mau bantu keluarganya, mau ganti handphonenya, mau apa terserah, gitu kan. Jadi kita dinilainya. Dan ini sekali lagi tidak perlu kita sengaja gunakan sebagai senjata menjatuhkan istri yang lain. Nah ini penting sekali ya. Tentu ini kita bicara masalah poligami. Ini berlaku juga hukumnya pada selain hukum poligami. Misal sengaja sebagai istri dia panas-panasin istri tetangganya di sebelah. Gitu kan. Nah, ya, ini loh suamiku baru belikan sehingga istri sebelah ribut sama suaminya. Itu tetangga di sebelah dibeliin baju baru. Ini postingannya. Nah contoh gitu kan. Dan subhanallah innamal a'malu binniyat, ini luar biasa di sini ya. Semua sesuai dengan niat. Kalau antum niat ingin menyerang si fulan, itu sampai ke dia. Kuasa Allah SWT. Tapi antum akan berdosa dengan itu. Akan sampai. Kita niatnya baik, akan sampai juga. Oleh karena itu semua tutur kata yang kita ucapkan, ikhwan akhwat sekalian, hati-hati. Antum bicara tentang seseorang, jangan pikir tidak sampai ke dia. Akan sampai. Baik atau buruk. Oleh karena itu kita kontrol. Makanya Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, orang yang berakal dan beriman, sebelum mengucapkan sebuah tutur kata, dia cerna dulu. Ini bermanfaat tak secara agama? Akan dihisap oleh Allah enggak? Kalau tidak, misalnya dia bermanfaat dan tidak akan dihisap, memang tidak ada dosa, dia ucapkan. Kalau enggak, dia tahan dirinya. Dia tidak usah ucapkan, gitu ya. Nah ini poin penting. Kalau ada orang yang sengaja mengarang-ngarang sesuatu yang dia tidak miliki, dan hukum ini berlaku luas sekali ya. Berlaku luas sekali. Berlaku padanya juga hukum kalau ada seorang pegawai di perusahaan, dia sengaja menunjukkan pada temannya staf yang lain di perusahaan, seakan-akan dia diberikan oleh dirut, oleh manajer, ya tunjukkan ini loh saya dikasih ini loh saya dia terima kasih. Padahal sebenarnya tidak. Agar dia dianggap namanya harum di perusahaan atau dianggap lebih dihormati. Padahal sebenarnya tidak. Ini masuk dalam ancaman yang sama. Ya. Orang yang tidak alim secara agama menunjukkan dirinya seakan-akan alim. Dia tahu ini pakaian tertentu seorang alim. Dia berpenampilan seperti itu supaya orang anggap dia alim. Dia bohong gitu kan. Atau dia miskin tapi dia berpenampilan sengaja seperti orang kaya. Banyak ini yang bujang-bujang ini ya. Pada saat mau melamar perempuan supaya diterima, pinjam mobilnya tetangga BMW. Misal datang ke rumah calon mertuanya supaya dikira orang kaya. Untuk apa? Terus habis nikah ternyata enggak naik motor, terus antum disuruh cerai gimana? Kan gitu. Saya pernah lihat beberapa kasus ikhwah begitu ya. Untuk apa? Kenapa enggak tampil apa adanya? Datang dengan motor antum tampil. Gentle sebagai laki-laki. Kan ini keadaan saya. Ini kemampuan saya. Kalau ada sesuatu yang mereka minta, bilang doakan saya supaya saya mampu, saya akan lakukan insya Allah. Kan bisa saja begitu ya. Jadi tidak perlu kita berbajah dua seakan-akan kita memiliki padahal sebenarnya tidak gitu ya. Ada orang juga begitu mengaku kerja di sebuah perusahaan, padahal sebenarnya tidak. Selalu dia bilang, saya kerja di perusahaan ini. Mungkin dia beli bajunya, ya seragam, mungkin ini tunjukkan sama tetangga-tetangganya. Atau dia pulang kampung, seakan-akan dia kerja di situ, padahal sebenarnya tidak. Untuk apa semuanya? Apa yang sedang dikejar? Pujian lisannya orang? Apa yang antum dapat dengan pujian itu? Oh ya kamu hebat, kerja di situ. Oh ya kamu gini dan begitu. Apa yang didapat?
Semua pujian itu hanya sepanjang lidah. Tidak membuat badan kita tambah gemuk, tidak membuat kita tambah pintar, tidak menambah harta kita, nggak ada sesuatu. Ada orang gitu ya, dia tergila-gila dengan pujian, apapun dia siap korbankan hartanya lah, nama baiknya, hanya untuk pujian. Apa yang mau didapat di pujian itu? Makanya pujian ini masuk dalam bab riya, pamer dalam ibadah, ujub, berbangga-bangga, semua dilarang. Masuk dalam kategori dosa besar, nggak perlu. Dan ini sangat luas, masuk kepada semuanya. Ada orang sengaja beli baju, bajunya itu kelihatan berotot semua. Padahal dia kerempeng, kurus. Ya. Contoh, untuk apa? Ya, jalan depan orang supaya kelihatan begitu. Untuk apa yang mau didapatkan? Saya kadang-kadang tidak habis pikir teman-teman. Apa yang mau dicari gitu ya? Kita kan sebagai orang yang berakal berpikir. Kalau kita mau kerjakan sebuah perbuatan atau ada sikap kita mau tunjukkan, kan harus tanya ini manfaatnya apa? Kalau hanya pujian orang lupakan sudah. Ya, makin tidak dipuji makin bagus. Ya. Apalagi berhubungan dengan perbuatan ibadah. Itu tidak boleh sama sekali ya. Pernah ada orang sholat indah sekali di sebelah Nabi, di dalam masjid Nabi SAW. Saking khusyuknya sampai yang ada orang sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya suka banget sama orang ini. Karena ibadahnya luar biasa, sholatnya bagus. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan ke dia. Karena kau perdengarkan, kau binasakan orang ini. Karena kalau dia dengar jadi riak, tadinya khusyuk jadi riak nantinya. Contohnya gitu ya. Jadi tampil apa adanya, ikhwan akhwat sekalian. Tampil apa adanya. Seorang mukmin yang nampak depan itulah dalam hatinya. Dia senyum-senyum benar hatinya. Dia nggak suka, selesai. Saya pernah berbagi di kelas kita sini ya. Coba belajar teman-teman sekalian tampil apa adanya. Antum kalau memang punya kemampuan, tidak apa-apa antum tampil dengan, karena kita tidak akan paksakan diri. Nikmati mobil, iya memang yang ada, pakaian yang ada, memang kita mampu. Masa? Kalau tidak mampu tampil apa adanya, selesai kan gitu. Tidak usah dipaksakan, karena memaksakan ini akan lewat dari kapasitas kita. Semua punya kapasitas ya. Jangkauan tangan kita ada kapasitasnya, kaki kita ada kapasitas, badan kita semua ada kapasitasnya. Jangan melampaui, karena nanti kita tidak mampu untuk melanjutkan ke sana ya. Ada juga kejadian subhanallah. Ada akhwat supaya mau dilamar sama ikhwah, karena supaya orang ikhwah itu kebetulan faham agama, dia mengaku hafal kutubus sittah, hadis. Ini ribuan hadis ya. Ustadz itu aja belum tentu hafal hadis sebanyak itu. Tapi supaya dia dilamar, ini ajaib ya. Atau mengaku hafal 30 juz Al-Quran atau ini dan itu, padahal sebenarnya tidak. Untuk apa semua ini gitu kan? Berapa juz hafal Al-Quran? Oh, saya belum hafal satu juz pun belum hafal. Kenapa? Gak ada masalah. Saya cuma hafal Al-Ikhlas. Kenapa? Gentle aja kan gitu. Gak ada masalah. Jadi kalau antum sholat, antum ulangi Al-Ikhlas gak apa-apa. Kalau antum ngaku 30 juz tas sholat jam malam sama istri bilang kok qul huwallahu ahad terus gitu ya. Itu kan gak mungkin. Jadi tampil badannya itu penting dalam Islam. Ini sebenarnya tentang masalah tampil apa adanya. Gak usah berlebihan gitu ya. Gak apa-apa, percaya diri teman-teman sekalian. Allah memberikan wajah kita begini, Allah datangkan orang yang suka wajah antum nanti. Tidak usah oh, kenapa saya jelek ya? Antum sedang hina penciptanya ini. Yang ciptakan antum itu Allah, yang ciptakan wajah kita ini Allah. Gimana caranya kita mengatakan kita jelek? Kan gitu. Ini bukan buatan manusia sehingga kita menyalahkan dia misalnya. Handphone kita masih bisa mengatakan mungkin ini kurang bagus. Karena memang manusia yang buat. Masih ada pilihan produk lain. Ini kalau tubuh kita nggak bisa. Kan gitu. Ini penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan masalah itu. Ya. Kemudian faedah ketiga dari hadis adanya larangan untuk berdusta. Adalah larangan berdusta. Baik itu kurang lebih gambaran. Nanti akan kita lebih jelas membahas tentang masalah ketiga poin tersebut. Baik. Kita akan mulai teman-teman sekalian. Dengan perkataan yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah hadis ini. Ada perkataan menarik dalam syarah hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad hafidhahullah. Ini salah satu ulama Masya Allah yang senior dan masih hidup sampai sekarang mengajar di Masjid Nabawi. Masih dari masa kami kuliah di sana sudah ngajar sampai sekarang masih ngajar. Anaknya pun menjadi ulama, gitu kan. Profesor Abdul Razak Al-Abbad hafidhahullah semuanya. Beliau mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Makna daripada hadis ini, orang yang merasa puas, menunjukkan kepuasan atau seakan-akan memiliki sesuatu yang belum dia miliki atau tidak diberikan padanya sama dengan orang yang menggunakan 2 lembar pakaian kedustaan. Yakni anna kalamahu wa fi'lahu zur. Yang dimaksud dengan 2 kedustaan adalah karena perkataannya dan perbuatannya dua-duanya dusta.
Dia dusta dengan perkataan, sudah dosa. Dia dusta dengan sikapnya, pakai jam tangan palsu, pakai mobil tadi yang bukan punyanya, dia tunjuk perusahaan itu yang bukan milik dia, dan seterusnya tadi yang sudah kita berikan contoh, itu adalah kedustaan juga sendiri. Fahuwa kal muttasifu biwasfaini zamimain. Maka dia seperti orang yang memiliki dua ciri ya yang buruk dua-duanya. Wahuwa annahu labisu thawbai zur. Yang dimaksud adalah karena dia menggunakan dua pakaian kedustaan. Walaysa thawban wahidan, dan bukan satu kesalahan saja. Bukan satu kedustaan, bukan satu pakaian kedustaan. Tapi jadi dua karena perkataan dan sikapnya. Wahadhihi ziyadatu fil ithim. Dan ini tambahan dosa. Wa ziyadatu fil dharar. Dan juga menambah ekstra bahaya. Maksudnya hukuman daripada perkataan yang dia sampaikan. Kemudian dijelaskan juga oleh Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, wal azhar anna fihi tahdziran lahunna. Dan yang nampak jelas dari hadits ini adalah peringatan terhadap para istri, ya. Anil kadhib, terhadap kedustaan. Tidak boleh berdusta. Udah tampil apa adanya. Tapi apakah boleh Ustaz kalau seandainya memang suami tidak adil? Si istri itu memang diberikan sementara saya tidak berikan. Bolehkah saya itu hak saya? Boleh. Boleh, itu hak Anda. Karena dia wajib adil. Ya, dan kata Nabi SAW, seseorang yang dikaruniai dua orang istri dan dia tidak adil, di sini dalam mabitnya, kalau tidak ada, kalau akadnya belum ada, kalau mabit itu kayak nginap ya. Kalau akad misalnya saya cuma datang seminggu sekali, dia setuju, maka selesai. Tapi kalau tidak, maka semalam harus dijalankan. Dan yang kedua, kalau ini masih bisa nego. Kalau yang kedua masalah nafkah. Ini harus adil. Ini pemberian harta, gitu ya. Dikatakan di sini, dan yang nampak dari hadis adalah peringatan keras terhadap para istri yang melakukan poligami ini tentang kedustaan. Fa innahu yurithu fi hadzal maqami jam'an baina khasaratai din wad dunya. Karena dalam perkara ini dia menggabungkan dua kerugian sekaligus. Ini menurut Al-Qari, ya. Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, yang dimaksud dengan dua pakaian kedustaan adalah menggabungkan dua kerugian. Kerugian dunia, kerugian agama, ya, dan rusak agamanya, dan kerugian di akhirat. Ya, ini juga termasuk makna daripada hadis. Syekh Utsaimin rahimahullah, ulama yang lain juga menjelaskan tentang masalah ini. Al-mutasyabbi', yang dimaksudkan dengan al-mutasyabbi', orang yang merasa puas atau berdusta tadi ya, huwa alladhi yudhiru syaba' wa laysa bisyab'an. Orang yang menunjukkan kalau dia kenyang, puas, tapi dia sebenarnya tidak puas. Ya. Wa ma'naha huna annahu yadhhar annahu hasala lahu fadila wa laysat hasil atau hasila. Di sini dia tampakkan seakan-akan dia mendapatkan kelebihan padahal sebenarnya tidak dapat. Walabis thawbai zur, dan yang dimaksud dengan menggunakan dua lembar pakaian kedustaan ai zi zurin wa huwa alladhi yazuru 'alan nasi. Dan maksudnya adalah dia pendusta yang mereka atau dia berdusta kepada orang-orang bi an yata'azza atau bizi ahli zuhud. Seperti contohnya dia menunjukkan seakan-akan dia orang yang zuhud, ya. Au ilm, atau orang yang berilmu, awi tharwa, atau orang yang kaya, liyaktar bihin nas, agar dia berbangga-bangga depan manusia, walaysa huwa bitilkas sifat, tapi dia bukan memiliki sifat tersebut. Nah, kalau Syekh Utsaimin berarti lebih luas bahasannya ya. Jadi bukan hanya masalah poligami sebagaimana tadi kita bilang, tapi semuanya sama. Kalau orang menunjukkan dia sengaja pakai baju misalnya kumuh, lalu dia mengatakan ini karena kezuhudan di dunia. Misal, padahal sebenarnya zuhud bukan begitu ya. Zuhud itu bukan dengan pakai baju kumuh, bukan dengan makan roti kering, bukan. Karena Nabi SAW manusia yang paling zuhud, tapi beliau makan daging. Dan walaupun satu sisi beliau juga pernah makan roti kering. Beliau juga memiliki baju yang bagus. Memang betul beliau memiliki rumah yang sederhana, tapi itu karena keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai disalahfahami. Zuhud itu berarti mendahulukan akhirat dari dunia dan bukan meninggalkan dunia. Karena kita tidak dianjurkan dalam Islam untuk meninggalkan dunia. Dalil jelas dalam surah Al-Qasas ya. Allah SWT mengatakan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia, gitu kan? Itu poinnya. Begitu juga dengan menunjukkan tadi ahli ilm.
Seakan-akan dia seorang alim padahal sebenarnya tidak ya. Atau dia termasuk orang kaya padahal sebenarnya tidak. Tujuannya untuk menipu orang. Nah ini masuk semua dalam makna hadis ini. Syekh bin Baz juga rahimahullah mengatakan menanggapi hadis ini. Perbuatan seperti ini akan menyakiti hati si madu. Ya. Hada fi idjar ad-darrah. Membuat hadis ini madunya merasa tersakiti. Dan ini tidak boleh menyakiti hati seseorang muslim. Apalagi ini satu suami gitu kan. Maka ini tidak boleh menyakiti hati istri yang lain. Kemudian dikatakan demikian pula perbuatan ini termasuk berbangga dan akan menimbulkan sakit hati dan juga sombong. Ya. Wa fihi iftikharun minal mutasyabbi'ah hasala bihi al-idjar wal iftikhar. Artinya ini nanti juga akan memunculkan sifat sombong dari orang yang berbangga-bangga ini ya. Selain menimbulkan sakit hati dari target dia. Ya, target dia. Dan kita tahu hadis Nabi SAW yang sahih, termasuk amal yang paling Allah cintai justru memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu luar biasa kedudukannya ya. Jadi membuat dia senyum, membuat dia gembira, mungkin dengan tutur kata, dengan senyuman kita. Kata Nabi SAW, ya, walau an talqa akhaka bi wajhin talq, ya, la tahkiran minal ma'rufi syai', jangan kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan walaupun sederhana, walaupun kalian harus bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi wajah tersenyum misalnya. Kita disuruh buat seperti itu, memasukkan gembiraan dalam hati seorang, apalagi sampai kita memberikan hadiah. Idealnya harusnya mereka saling memberikan hadiah, mereka saling memuji kebaikan, ya. Kemudian mereka saling menasihatin kalau ada kemungkaran, itu yang harus terjadi, bukan malah sebaliknya. Maka kata beliau seperti itu. Dan juga lawan bicaranya fal mutasyabbiha muftakhiratun wal ukhra mutjara ya. Dan orang-orang yang berbicara itu ya, dia termasuk mengganggu orang lain dan juga yang lain, dia menyakiti orang lain dan dia sombong di situ, sementara yang lainnya terkorbankan. Lianna hada idza wa kadhib fala yajuzu laha an taftakhira bi syai'in lam yaqa li zawjiha. Karena tidak boleh bagi dia tadi, perempuan ini, yang menceritakan seakan-akan dia dapat sesuatu yang dari suaminya padahal sebenarnya dia tidak mendapatkannya. Nah ini di antara syarah para ulama tentang masalah hadis yang tadi kita bahas. Tapi sudah kita jelaskan ya, sebenarnya lebih kepada tidak boleh kita tampil di luar daripada kapasitas kita, kemampuan kita, atau keadaan kita. Apa adanya, tampil ya. Belum berilmu, belajar. Belum kaya, bekerja gitu ya. Belum apa saja ya. Maka kita harusnya menunjukkan apa adanya. Dan tidak boleh kita tampil berbeda dengan apa yang selain itu. Juga tadi saya katakan dalam hadis ini juga diambil pelajaran. Ya. Yang ketiga tadi, yaitu adanya larangan untuk berdusta. Dan ini tidak asing lagi ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, yang sangat masyhur ayatnya Qutilal kharrasun. Qutilal kharrasun artinya ya. Mohon maaf sebentar. Sungguh ya, binasalah atau terkutuklah orang-orang yang dusta secara umum. Dusta tidak boleh dalam segala hal. Nah di sini juga dalam hadis tadi ada singgungan tentang masalah dusta. Ini sudah pernah kita bahas. Kalau dalam bab dusta ini banyak sekali di dalam buku Syekh Muhammad rahimahullah ini ada banyak sekali penjelasan tentang masalah dusta itu. Banyak sekali bagian-bagiannya. Salah satunya adalah tadi berdusta dalam rumah tangga ini ya. Sehingga akhirnya jadi masalah buat dia. Tapi umumnya dalil melarang masalah itu. Qutilal kharrasun, tulutul binasa. Dan dimurkahilah orang-orang yang suka berdusta ya. Kemudian innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang berlebihan ya, dan juga orang yang suka berdusta ya. Banyak sekali ayat ya tentang masalah Allah murkah dengan orang-orang yang berdusta, itu tidak boleh sama sekali. Dan begitu juga dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Dan tanda-tanda orang munafik 3, kalau dia berbicara dia berbohong, ya, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia diberikan berjanji dia pungkiri, kalau dia berbicara dia berdusta, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia memungkiri, wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Berarti orang beriman tidak boleh semuanya
Ada, ya. Dan dalam sebuah athar yang masyhur, qulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, karena orang yang mengucapkan kebenaran di waktu itu akan selesai permasalahannya. Ya, walaupun pahit, tapi selesai masalahnya, gitu kan? Kalau dia berbohong maka akan terus membutuhkan bohong-bohong yang setelahnya. Tentu saya sering sampaikan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, semua kita tidak luput dari kesalahan. Tapi majelis ilmu seperti ini tujuannya adalah membahas sekarang ke depan. Kita bukan membahas ke belakang. Kalau apa yang kita bahas kebetulan berkenaan dengan apa yang antum merasakan, maka jangan merasa ini disinggung. Ya, seakan-akan kita sedang membahas antum pribadi, ini keliru. Ya, karena pernah saya membahas di sini beberapa tema dosa besar, tiba-tiba ada yang kirim surat di kantor, Ustadz kemarin singgung saya kenal aja enggak, gitu kan? Saya enggak kenal, ya. Sampai 2-3 kali mengirim surat seakan-akan kita membahas dia. Sama sekali saya enggak kenal siapa orang ini. Kita sedang membahas hukum agama dan hukum ini sama. Kami sampaikan di sini atau disampaikan oleh ustadz lain atau di negara lain dengan bahasa apapun, penjelasan dalilnya akan sama, tidak ada sesuatu yang berbeda, ya gitu. Jadi ini bukan sedang menyinggung siapapun, tapi kita sedang membahas tentang masalah hukum agama. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, alaikum bisidq, hai sekalian muslim, hai pengikutku, ya saya kan Nabi SAW mengatakan begitu. Harus, wajib kalian jujur. Udah sampaikan apa? Jujur. Tadi saya bilang orang muslim, apa yang nampak itulah dia. Tidak ada sesuatu yang disamar-samar, ya. Antum jangan, enggak usah merasa enggak enak sama orang lalu kita, saya enggak enak jadi saya enggak bilang. Bilang. Sudah makan belum? Sudah, padahal lapar. Enggak, saya belum makan, memang lapar. Kenapa? Apa masalahnya? Gitu kan? Jadi kita apa adanya gitu. Ya, kita bahasakan apa adanya, itu satu hal yang penting. Kata Nabi SAW, alaikum bisidq. Kalian wajib untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan membawa pada semua kebaikan. Semua kebaikan. Makna kebaikan di sini bisa hubungan baik sama Allah dan hubungan baik dengan makhluk. Tidak ada orang yang tidak nyaman bergaul sama orang jujur kan. Karena setiap dia ngomong kita tahu dia benar. Kalau orang bohong kita susah, yang mana kita nggak tahu kapan dia berkata benar, kapan dia berkata tidak. Di Saudi ada kejadian nyata, ada seseorang kena sering bohong sama temannya dan dia sering niatnya kerjain temannya, gitu kan? Satu waktu dia lagi berenang sama teman-temannya, tenggelam. Temannya kira dia bercanda, padahal benar-benar dia tenggelam. Saya mati, nggak ada yang tolong karena dianggap dia bercanda, karena seringnya bercanda, gitu kan? Makanya teman-teman harus hati-hati, termasuk di sini saya ingin ingatkan, tidak usah buat kejutan-kejutan yang berbahaya bagi orang. Buat kaget orang, sengaja sembunyi sendalnya, apalah, itu nggak perlu, dalam Islam tidak perlu begitu. Kenapa harus buat begitu? Kenapa nggak berbuat baik saja kepada orang? Malah kalau perlu sendalnya kita taruh di situ, mudahkan dia untuk mewakili. Kenapa disembunyi? Misal contoh, kenapa harus orang datang dikagetin? Ya kalau dia jantungan gimana? Kan gitu. Atau mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia lagi stres dengan sesuatu, itu kan menjadi masalah buat dia. Saya pernah sampaikan bagaimana Nabi SAW bahkan melarang secara jelas ya, tentang masalah tidak bolehnya seorang suami yang datang kepada istrinya di malam hari tanpa memberitahukannya. Baik itu karena mau memata-matainya, atau dia memang membuat kejutan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, dia sebaiknya menyampaikan kalau dia akan datang, agar si perempuan itu sempat memotong, menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Dia dandan dulu kan gitu. Kan sebagai suami juga bagus kalau datang istrinya sudah siap melayani dia. Antum datang dari safar, udah ingin biologis. Rambutnya acak-acakan, belum sikat gigi, ketiaknya bau, apalah. Kan jadi tidak mau orang nyentuh kan gitu. Tapi kalau kita sampaikan kan bagus. Enggak, saya mau buat kejutan buat istri saya. Atau saya mau tahu dia buat apa. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Jangan sengaja antum menjebak-jebak supaya tahu orang ini selingkuh atau tidak. Enggak usah. Bukan tugas antum itu. Dia punya Tuhan yang mengawasi. Kan itu. Dan Allah sudah tugaskan malaikat mengawasi dia. Untuk apa kita yang urus campur itu? Enggak usah. Tugas kita menjadi suami dan menjadi istri sampai ajal datang. Selesai. Kan gitu. Jadi enggak usah berlebihan. Lalu kata Nabi SAW, wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan akan membawa kepada surga. Jujur, bawa pada kebaikan,
hubungan baik sama Allah, hubungan sama makhluk, dan itu akan membawa ke surga. Wala yazalu rajulu yataharra bis-sidq hatta yuttaba indallahi siddiqa. Dan seseorang terus jujur dijadikan sebagai pola dia, karakter dia sampai Allah catat sebagai orang yang jujur. Siddiq. Sudah tahu penghuni surga Firdaus tertinggi kan? Para nabi-nabi, para syuhada, para siddiq. Nah, ini orang-orang yang jujur. Memang itu pola kita. Jujur semuanya. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan wa iyyakum wal kadhib. Kalian harus wajib tinggalkan dusta. Ini Nabi SAW pesankan. Kenapa? Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong akan membawa pada kemaksiatan. Wa inal fujura yahdi ilan nar. Kemaksiatan akan membawa pada api neraka. Wala yazalu rajul yataharra bis-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang terus berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Susah lagi dia perbaikin. Dan dalam sebuah hadis ini sebagai penutup tentunya, bagaimana Nabi SAW diperlihatkan pada saat beliau sedang Isra dan Mi'raj, ya. Banyak sekali jenis-jenis siksa kubur, siksa neraka yang diperlihatkan kepada beliau SAW. Salah satunya ada orang yang disobek hidungnya oleh malaikat, ya, dari hidung sampai ke tengkuknya. Mata dulu, dari mata sampai ke tengkuk, hidung sampai ke tengkuk, dan mulut sampai ke tengkuk. Dari dua-duanya sobek semuanya. Ini seram sekali. Darahnya ngucur. Dia disiksa luar biasa. Sampai Nabi SAW tanya, siapa orang ini? Tanya pada Jibril. Kata Nabi SAW, orang itu, kata Jibril AS, orang itu, hai Muhammad, adalah orang yang keluar dari rumahnya. Dia berdusta, yang dusta itu tersebar di mana-mana. Dan tidak bisa lagi dia perbaiki. Tidak bisa dia perbaiki. Ya. Makanya teman-teman, sebelum mengangkat sesuatu informasi di media, mau bicara, pastikan itu benar gak? Pertama. Yang kedua, ada hubungan sama antum gak? Ya. Kalau gak ada hubungan sama antum ini gak usah ikut-ikut sebarin. Karena satu waktu kalau ternyata kita sudah sebarin, kita sudah masuk di situ, ternyata itu tidak benar. Gimana cara memperbaikinya? Ya. Sama juga masalah tabayun, cross check, ada hubungan sama antum gak? Ya. Karena ada orang ikhwah datang kepada saya, Ustaz, ana mau tabayun. Tabayun apa? Apa yang antum mau tabayunin? Tabayun itu cross check kalau ada hubungan sama antum. Kalau nggak ada, untuk apa cross check? Semua orang mau ditabayun. Ini berapa banyak manusia yang mau tabayun, habis umurnya untuk itu. Kan gitu. Jadi nggak usah, teman-teman sekalian. Hidup aja sederhana, jalankan syariat Allah SWT, jalankan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan, antum meninggal masuk surga. Selesai. Simple saja kehidupan seperti itu. Jadi tampil apa adanya, itu bahasan kita malam ini, dan jangan pernah tunjukkan kedustaan. Allahu a'lam. Wada benar dari Allah, wada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.